Nah, kalau dilihat-lihat sekarang atribut kampanye kayaknya makin kinclong-kinclong ya. Bener sih, Sa, karena mungkin banyak sekali wajah-wajah familiar, wajah-wajah ganteng, wajah-wajah cantik, yang pasti artis-artis yang jajal untuk menjadi politisi. Contohnya siapa, Nas, yang ganteng-ganteng? Yang ganteng-ganteng nih ya, ada Charles Bonar Sirait, terus ada juga Primus Yustisio. Kalau suka yang kekar-kekar, ada Gusti Randa. Lumayan komplit ya. Lumayan. Betul banget sih memang. Karena memang ada sekitar 43 artis nih dari 11 parpol yang akan bertarung memperebutkan kursi anggota dewan. Kira-kira nanti rakyat percaya nggak ya sama mereka? Nggak tahu juga deh. Kita lihat aja di Yana Monanya. Kalau nonton TV kayaknya seru banget nih jadi artis, bisa terkenal, bisa masuk TV sering-sering, dan tentunya bisa dapat tambahan duit yang banyak juga. Nah, tapi di pemilu 2014 ini, usut-usut ternyata banyak artis yang justru mencoba peruntungannya untuk menjadi anggota legislatif. Kenapa bisa begitu dan apa tanggapan warga soal artis yang jelek ini? Waktunya Yana mau nanya. Halo Pak, selamat siang Pak. Selamat siang. Pak Yana mau nanya nih Pak ya. Iya. Kira-kira Bapak kenal nggak sama yang ini Pak? Oh itu kenal. Dia apa, Pak? Desi Ratnasari. Dia sebagai apa Pak? Sebagai artis. Artis siapa ya? Kalau yang ini Pak, kenal nggak? Di Anang itu. Dia apa Pak? Dia sebagai artis juga. Artis juga. Kalau yang ini Pak? Ini Mat Solar nih. Oh, Mas Solar. Dia sebagai apa Pak? Artis juga dia. Nah, orang-orang ini kan Pak mau pada nyalek nih di pemilu tahun ini. Bapak artis-artis yang nyalek itu gimana Pak pendapatnya? Ya menurut saya kalau artis itu bisa mewakili aspirasi rakyat nggak masalah, jangan semata-mata nyari duit aja. Saya mau nanya nih Mbak. Mbak kenal nggak sama orang yang ini? Desi Ratnasari. Dia sebagai apa Mbak? Artis. Artis ya? Nah, jadi orang-orang ini kan Mbak ya, katanya mau nyalek di pemilu tahun ini. Kira-kira menurut Mbak gimana pendapatnya? Gak apa-apa sih kalau mereka emang berkualitas ya gak apa-apa. Asalkan jangan buat cari sensasi doang biar sering masuk TV kayak gitu kan jadi pengen nyalek atau gimana gitu. Gitu. Kalau motivasi mereka kira-kira apa Mbak? Kalau mereka nyalek Mbak bakal milih mereka nggak? Enggak deh. Nggak. Nggak ada salahnya kok icip-icip jadi caleg. Apalagi gaji anggota DPR per bulannya bisa 60 juta. Maknyus. Tapi kan buat artis papan atas, bukan artis di atas papan ya. Uang segitu bisa jadi cuma senilai kontrak sinetron 1 episode. Kecuali ya kalau si artisnya TTUGL alias terkenal tapi udah nggak laku. Yang jelas masalah kesejahteraan rakyat, kestabilan harga bahan pokok, anak putus sekolah gak bisa cuma diatasi dengan wajah manis dan jumlah fans yang fantastis. Apa yang bikin para selebriti ini percaya diri? Fenomena tersebut bisa dijelaskan oleh bapak satu ini. Benar sekali tuh. Partai politik itu sendiri ya, partai politik sendiri membutuhkan sosok yang mampu menggait suara yang banyak di pemilu nanti. Artinya bagaimana partai politik itu bisa mendapatkan suara yang terbanyak, suara paling banyak, salah satunya lewat sosok populer. Nah, sosok populer itu yang sampai saat ini di kalangan masyarakat kan salah satunya adalah artis. Caleg-caleg baru nih yang sekarang baru mau nyalek nih 2014 ini dari sekian banyak nama, puluhan nama artis yang nyalek. Menurut Mas Rido gimana? Mereka punya kemampuan atau enggak gitu? Ada beberapa artis sebenarnya yang punya kemampuan, tapi tidak usah lah saya sebutkan namanya, tapi paling tidak mereka sebenarnya bisa untuk memerankan, apalagi yang sudah incumbent terlebih dahulu ya, mereka mencalonkan itu ada beberapa yang sudah memberikan semacam warna di parlemen itu ada. Tetapi kalau dilihat dari persentase sebagian besar ya masih belum bisa memberikan semacam kepercayaan publik bahwa artis itu bisa nggak nanti, belum bisa. Coba kita mundur ke zaman waktu Yana masih muda, tahun 2004. Waktu itu, beberapa artis seperti Dede Yusuf atau Haji Komar 4 sekawan udah ngerasain empuknya kursi parlemen. Fenomena selebriti jadi politisi kian bersemi pada tahun 2009.
sekitar 18 orang yang berasal dari kalangan artis terpilih untuk duduk di kursi DPR. Nah, Bapak ini salah satunya. Waktu bawain acara kuis sih sangar, peserta kuisnya sering dibikin galau. Tapi 5 tahun belakangan, ia justru menyuarakan kegalauan masyarakat. Ada yang bilang nih Mas ya di beberapa artikel bahwa Mas Tantowi merupakan salah satu artis yang bisa dibilang yang kemudian terjun ke politik dan berprestasi. Tanggapannya gimana Mas? Ya tergantung sebenarnya, semua orang bisa seperti saya, semua orang bisa seperti Nurul Arifin, seperti Rieke Diah Pitaloka, seperti Miing Barito. Tergantung niat asalnya, niat awalnya. Kalau niat awalnya benar-benar ingin menyuarakan aspirasi rakyat, ingin menjadi politisi yang baik, pasti bisa. Tapi kalau kita masuk ke dunia politik hanya karena tren, ikut-ikutan, atau ingin jadi kaya, atau disuruh orang, disuruh partai gitu ya, rasanya sulit untuk berprestasi. Nah kalau soal sekarang nih pemilu, sekarang kan banyak juga artis yang ikut nyalek nih, ngikutin jejak Mas Tantowi, itu tanggapannya gimana Mas? Ya saya senang, saya bangga bahwa apa yang sudah kita lakukan ini ternyata menginspirasi banyak teman-teman ya, banyak mereka yang akhirnya secara gagah berani gitu ya, mencalonkan diri sebagai calon wakil rakyat. Bagi saya itu, kalau saya melihat ini adalah suatu keberhasilan dari demokrasi di Indonesia. Cobaannya berat loh, waktu jadi artis bergelimang pujian. Tapi begitu ketahuan nyalek, pujian bisa berbalik jadi cibiran. Ternyata banyak juga artis yang siap tempur. Pada pemilu tahun ini, sekitar 43 artis dari 11 partai peserta pemilu bakal bertarung. Padahal, menurut survei yang dilakukan oleh Poltreking Institute pada tahun 2013 lalu, jumlah warga yang akan memilih caleg dengan latar belakang artis hanya sekitar 18,7%. Jumlah ini paling rendah jika dibandingkan dengan caleg dari kalangan figur muda, politisi, pejabat, atau purnawirawan TNI Polri. Begitu juga dengan hasil riset yang diluncurkan oleh Carta Politika pada tahun 2012 lalu. Dari 2.000 responden yang diikutsertakan, hanya 16,7% yang mau memilih artis sebagai wakilnya di parlemen. Sedangkan 62,1% mengaku tidak akan memilih artis. Salah satu artis yang sedang mencoba peruntungannya di pemilu tahun ini adalah sosok yang satu ini nih. Pantesan, yang tungguin sinetronnya enggak nongol-nongol. Sibuk nyalek toh ternyata. Namanya juga artis ya, lihat aja, mau sosialisasi aja udah kayak mau jumpa fans. Nah, mantap. Oke Mas Tommy, saya mau nanya nih ya, kalau sekarang kan udah banyak banget fansnya tuh ya, udah jadi artis terkenal, tapi kenapa masih juga mau nyalek, mau jadi anggota legislatif gitu Mas? Kenapa tuh Mas? Begini, saya melihat bahwa masyarakat itu sekarang membutuhkan anggota dewan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak sekali fungsi dari anggota dewan yang tidak berjalan di 5 tahun sebelumnya. Artinya sebagai anak muda yang peduli dengan bangsa ini, saya ingin sekali memperbaiki citra dewan bahwa dewannya sudah tidak seperti yang dulu lagi. Sekarang itu peduli dengan masyarakat, menyapa dengan masyarakat baik di masa kampanye maupun juga setelahnya. Katanya banyak yang memandang sinis artis yang nyalek gitu. Ada yang cuma nyari duit doang lah gitu kan. Atau mungkin katanya udah nggak laku lagi di sinetron gitu. Gimana Mas tanggapan? Ya itu sih menurut saya memang setiap hak orang ya mau berpendapat apapun. Karena memang artis itu udah paling enak diserang. Iya. Kenapa? Karena artis itu kan ketika diserang artisnya, media juga tertarik. Kenapa media tertarik? Karena banyak yang nonton. Ketika artis menjadi satu berita, pasti akan menjadi satu pembicaraan yang hangat. Tapi itu tidak apa-apa. Saya sangat menyayangkan sebuah opini yang digeneralisasikan bahwa kan setiap individu berbeda-beda. Ada yang mungkin kurang berpengalaman, ada yang mungkin begini dan mungkin begitu. Nah, kita kembalikan kepada individunya bahwa tujuan si artis itu sendiri seperti apa.
semua mempunyai tujuan, semua mempunyai aspirasi. Seperti saya ini, alhamdulillah kalau dibilang tidak laku, saya baru aja berhenti cuti untuk syuting, gitu. Terus kalau dibilang hanya untuk cari uang, mohon maaf kalau misalkan saya stripping dengan menjadi anggota dewan, gaji bulanannya lebih gede stripping. Gitu. Jadi itu untuk mematahkan opini tersebut. Terakhir nih, kalau misalnya nanti benar-benar terpilih jadi wakil rakyat, apakah bakal meninggalkan dunia entertainment atau bakal tetap main atau bakal fokus di DPR? Ini boleh direkam sampai 5 tahun, jangan sampai hilang. Selama saya bertugas, saya tidak akan main sinetron, saya akan fokus untuk bekerja kepada masyarakat. Oke, siap. Terima kasih Mas Tommy. Nah, sekarang gantian nih buat para artis yang nyalek, mau direkam atau enggak terserah sih. Yang pasti rakyat butuh realisasi. Rakyat nggak akan nolak kok punya anggota dewan ganteng, cantik, sekaligus tulus berusaha membuat rakyat yang telah memilihnya lebih sejahtera. Nah, sekarang masih ada yang mau nanya tapi nggak tahu gimana dan kemana nanyanya. Selain aja sama Yana, karena Yana selalu mau nanya.